البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan pertama dalam kitab Al-Istidlal ini. Qala hafizahullah ta'ala kitabut tauhid wal aqidah. Karena kitab dibagi menjadi beberapa pokok pembahasan dan diawali dengan kitabut tauhid wal aqidah, dikarenakan hal ini merupakan dasar utama yang semua perkara alhamdulillah tidak akan mungkin bisa tegak kecuali apabila tauhid dan akidah seseorang itu lurus. Sebagaimana dalam hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Muslim. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanah. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kami adalah para pemuda belia, di umur-umur masih belia. Maka kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran setelah itu, maka semakin bertambahlah keimanan kami. Kenapa? Karena pondasi sudah benar, pondasi sudah lurus. Tatkala keimanan tegak, maka amalan-amalan yang dibangun di atasnya akan benar. Para ulama berdalil dengan hadis yang mulia ini tentang pentingnya akidah. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya pertama kali yang engkau serukan adalah syahadatu an la ilaha illallah, tauhid. Adapun mengenai dua istilah ini, alhamdulillah, at-tauhid wal aqidah, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Kalau kita perhatikan, para ulama rahimahumullah ta'ala dalam mensikapi pertanyaan ini, ada yang menyatakan tauhid ya aqidah, aqidah ya tauhid, dan yang lainnya membedakan antara keduanya. Dan wallahu ta'ala alam, kalau kita melihat dari sisi cakupan makna, maka memang ada sisi perbedaan dari sisi apa? Luas dan sempitnya cakupan makna dari kedua istilah tersebut. Dan hal itu akan kita ketahui ketika kita memperhatikan pengertian masing-masing. Pengertian tauhid, sebagaimana telah kita ketahui, masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Nah, yaitu mengesahkan, berarti makna asalnya menjadikan satu, menjadikan sesuatu itu satu. Ini makna asal dari wahada yuwahidu tauhidan. Kemudian secara istilah syar'i, makna tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang merupakan kekhususannya dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah maupun asma' was sifat. Nah,
Ini pengertian tauhid. Adapun akidah, asal dari akidah yaitu dari susunan huruf ain, qaf dan dal. Aqadah yang bermakna ikatan. Walaupun penggunaan dalam bahasa Arab, penggunaan kata akidah ini dikatakan oleh Syabakir Abu Zaid hafizahullah ta'ala termasuk istimal yang muwalladah, dalam artian dulu tidak dipergunakan oleh para salaf. Makanya kita tidak dapati dalam penggunaan istilah akidah dalam hadis. Nah, cuman didapati yang pertama kali menggunakan kata akidah, yaitu Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 321, di mana beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini yang didapati kalau diteliti penggunaan akidah yang pertama kali. Dan Allah Ta'ala mungkin sebelumnya ada tapi kita tidak tahu. Yang bisa didapati sebagaimana ditegaskan oleh para a'immah adalah Imam Tahawi ini di tahun 321, di mana beliau wafat saat itu. Wafat beliau 321. Di sana ada yang mengisbat. Yang pertama kali didapati menggunakan istilah akidah adalah Imam Abu Uthman As-Sabuni. Tapi beliau wafatnya tahun 449, di mana beliau mengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadits dengan menggunakan istilah akidah. Berarti dari sini Imam Tahawi lebih dahulu. Imam Tahawi lebih dahulu. Dan untuk merujuk pembahasan ini bisa dirujuk dalam Mu'jam Al-Manahi Al-Lahdiyah wal Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Jadi sebenarnya penggunaan kata akidah termasuk apa? Termasuk penggunaan yang baru, digunakan sebagai istilah. Cuman dalam masalah ini karena namanya istilah la musyahah fiha. Tidak perlu kita bersengketa tentang suatu istilah. Kalau saja suatu kaum menggunakan suatu istilah dan disepakati tentang cakupan maknanya, maka itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Dan para ulama memberikan definisi tentang akidah, di antaranya yang paling gamblang adalah apa yang dibawakan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Hadhihi hiya aqidatuna, di mana beliau mengatakan al-aqidatu hiya at-tasmimul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyyati wa fil nubuwati wal umuril ghaibiyah. Jadi yang disebut akidah adalah at-tasmimul jazim, yaitu suatu keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya, fil matalibil ilahiyah, pada perkara-perkara yang berhubungan dengan tuntutan keilahian. Jadi fil matalibil ilahiyah inilah yang mencakup perkara-perkara tauhid, berhubungan dengan iman terhadap adanya zat Allah, beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki, beriman bahwasanya dialah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Ini berhubungan dengan al-matalib al-ilahiyah. Wa fi nubuwat, dan berhubungan dengan kenabian, wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara ghaib. Masuk dalam nubuwat yaitu keimanan terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan pembenaran hal-hal yang mereka beritakan. Dan al-umur al-ghaibiyah seperti perkara-perkara yang terjadi setelah kematian dan makhluk-makhluk ghaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini cakupan akidah. Berarti kalau kita lihat dari definisinya, maka akidah lebih luas cakupan pembahasannya. Lebih luas cakupan pembahasannya.
Oleh karena itulah kalau ditanya dari sisi cakupan pembahasan istilah dua tadi, yaitu at-tauhid dan akidah, maka akidah lebih luas. Karena mencakup tauhid dan perkara-perkara lain seperti keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap adanya para rasul dan seterusnya. Juga apa? Akidah berhubungan dengan apa? Rudud kebanyakan. Baik. Sehingga kalau kita mau membedakannya, maka ada dua sisi, yaitu bahwasanya akidah am min jihati maudhi'iha min at-tauhid. Akidah itu lebih umum dari sisi apa? Cakupan pembahasannya daripada tauhid. Baik. Kenapa? Karena akidah mencakup tauhid dan apa? Pembahasan-pembahasan lainnya. Seperti pembahasan tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari akhir, juga tentang imamah, bagaimana tentang keimamahan yang hak, memilih khalifah dan seterusnya. Ini cakupan akidah. Bahkan juga masuk dalam bagaimana kita bersikap terhadap ahlul bidah. Ini masuk dalam cakupan akidah. Baik. Kemudian sisi perbedaan yang kedua, bahwasanya keimanan terhadap kitab-kitab dan para rasul serta para malaikat dan hari akhir, juga keimanan terhadap takdir, maka ini masuk dalam cakupan akidah secara mutabaqah, karena memang akidah ya bahasannya itu. Sedangkan kalau kita mau memasukkan dalam pembahasan tauhid, maka apa? Itu bisa masuk dari sisi apa? Dari sisi dalalatul istilzam, yaitu apa? Kelazimannya kalau seorang beriman atau mentauhidkan Allah, ya wajib beriman terhadap para rasul dan seterusnya. Cuma untuk sisi yang kedua ini, alhamdulillah mungkin untuk dipahami lumayan sulit. Yang perlu dipahami oleh antum semua sisi pertama saja dulu, sehingga tidak menimbulkan kesulitan. Yang jelas apa? Cakupan pembahasannya akidah lebih luas daripada tauhid. Kalau ingin memperluas pembahasan ini, bisa masuk pada kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah. Baik. Jadi ini sisi perbedaan antara istilah akidah dan tauhid. Bila dari maudhu'nya. Makanya dalam kitab ini disebutkan apa? Dua-duanya, Kitab Tauhid wal Aqidah. Pengatofan menunjukkan adanya sisi perbedaan. Berarti diatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang lebih umum cakupannya. Qala babul imani wa maratibuddin. Babul imani wa maratibuddin. Bab yang membahas tentang keimanan dan tingkatan-tingkatan agama. Kita baca saja langsung, karena masalah iman definisinya juga nanti akan dibahas. Al-awwal, ma hiya maratibuddin. Apa itu tingkatan-tingkatan di dalam agama kita ini? Al-jawab, salat. Ada 3. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Dan ini hendaknya semuanya, jangan sampai ada yang tidak tahu kalau ditanya. Mulai dari yang terkecil. Siapa yang terkecil saat ini? Yahya. Yahya, kalau ditanya ada berapa tingkatan agama, harus bisa ya. 3, yaitu apa? Islam, iman dan ihsan, sampai yang paling tua. Mbah? Aduh, Mbah ngantuk ini. Baik. Sudah. Ya, semuanya harus bisa. Bahwasanya tingkatan agama ada 3, Islam, iman dan ihsan. Wadalil hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin
dan dalilnya adalah hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan insyaallah kebanyakannya sudah menghafal. Yang dikenal dengan hadits Jibril. Hadits yang agung, yang padanya faedah sangat banyak, alhamdulillah. Makanya dihafal, dipahami. Baik. Beberapa kitab dikarang khusus untuk mensyarah hadits ini. Bahkan sebagiannya mensyarah dari satu sisi saja, dari satu bab tentang adab. Sisi adab yang bisa diambil dari kitab, dari hadits Jibril. Apalagi kalau seorang mau mensyarah keseluruhannya. Mencakup agama secara keseluruhan, mulai dari Islam, kemudian iman dan ihsan. Makanya para ulama seperti Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah, beliau membimbingkan seorang yang ingin mengarang kitab tentang permasalahan iman atau permasalahan akidah, maka yang paling bagus susunannya adalah tatkala dia mengikuti susunan apa yang disebutkan dalam hadits Jibril. Maka dalam istidlal ini saya lihat alhamdulillah susunannya lebih bagus daripada asalnya karena diubah. Ada banyak perubahan dari kitab aslinya, yaitu kitab Kanzul Atfalnya. Karena pada permasalahan pertama pada Kanzul Atfal bukan ini. Makanya beliau ubah susunannya. Pertama kali kita butuh tahu tingkatan-tingkatan dalam agama kita apa, yaitu ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan. Baru pembahasan setelahnya adalah perincian tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Baik. Adapun hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita baca, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadit thiyab syadidu sawadi sya'ab. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Ini menunjukkan kondisi yang bagus dan terawat. La yura 'alaihi atharus safar, tidak dilihat padanya bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun. Ini aneh. Karena rapi, tidak ada bekas safar, tapi tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di sisi duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Khilaf tentang dhamir fakhidayhi di paha siapa, tapi yang rajih di paha dia sendiri. Karena ini merupakan tamamul adab. Karena seorang yang tidak kenal kalau kemudian meletakkan ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap sesuatu yang yang menyelisih adab. Maka ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya rahmatullah. Insyaallah ini semuanya sudah hafal dan paham maknanya. Yang penjabaran di belakang insyaallah seputar hadis ini akan dibahas. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab demikian dibenarkan oleh orang tadi, maka heran. Para sahabat mengatakan, kami heran, dia bertanya tapi kemudian dia membenarkan, menunjukkan Dia sudah tahu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan rukun-rukun iman yang 6.
Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian bertanya terakhir tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya itu lebih berilmu tentang yang daripada yang bertanya. Maksudnya kita semua sama, tidak mengetahui tentang kapan tegaknya hari kiamat. Kemudian beralih kepada perkara yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang alamat-alamatnya. Qala antalidal amatu rabbataha, yaitu tatkala seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menerangkan dalam syarah, ada yang memberikan taujih bahwasanya kondisi ini yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya karena banyaknya pembukaan kota, dalam artian kaum muslimin melebarkan kekuasaannya sehingga banyak kota-kota dikuasai, sehingga banyak budak-budak didapati. Sehingga seorang budak perempuan ketika telah digauli oleh tuannya, maka anak tadi itu adalah menjadi anak tuannya. Antalidal amatu rabbataha, di mana budak perempuan melahirkan tuannya, karena tuan dari budak perempuan tadi menggauli si budak, kemudian anak yang lahir adalah tuan, anaknya sayyid, namanya ummul walad, budaknya itu. Kemudian wa antara al-hufatal uratal alam, engkau melihat orang-orang yang hufat, al-ura al-alam, orang-orang yang kondisinya secara zahir itu miskin, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, kemudian ala, ya dalam artian terlihat tanda-tanda kefakiran, ri'a asya, pengembala kambing. Tapi ternyata orang-orang yang kondisinya seperti ini yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dari sisi bangunan. Ini juga tanda-tanda hari kiamat, di mana manusia yang menjadi ambisinya adalah bagaimana saling tinggi-tinggian bangunan. Qala thumma taraka falabittu maliya, kemudian orang itu pergi falabittu maliya thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il, maka aku pun tinggal beberapa saat, dalam artian setelah kepergian tadi tidak ada perbincangan seputar orang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Qultullahu wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia itu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah din kita, agama kita. Makanya untuk kita punya gambaran tentang agama, maka jadikan pokok hadis ini. Kemudian ketika ingin memerinci, mulai dari Islam, kemudian rukun-rukun Islam, kemudian beralih ke iman, kemudian rukun-rukun iman, poin-poin pembahasan seputarnya, kemudian ke ihsan, dan seterusnya. Makanya hadis ini dijadikan hadis pertama kali dalam Sahih Muslim pada Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman, hadis yang pertama kali beliau sebutkan adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ini poin yang pertama, dan hadisnya insyaallah semuanya sudah menghafalnya. Ingat-ingat. Dan sampai ada yang lupa kalau maratibuddin ada 3 di dalam agama kita. Apa Pak Alvin? Kalau ditanya berapa tingkatan-tingkatan dalam agama kita, ada berapa? 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan ini urut afanillah. Jadi cakupan yang paling luas adalah Islam. Kemudian berada di dalamnya iman.
Berarti tidak semua taib muslim ikhwanillah itu masuk pada kategori mukmin. Karena di sana terkadang ada muslim yang zahir saja. Kemudian yang paling sempit cakupannya dan paling sedikit adalah martabat ihsan, karena ini martabat yang paling tinggi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ini betul-betul seorang beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Barakallahu fikum, naktabi bihadza.